Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi surga, karena surga adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya,
ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Bapak ibu masih ingat bacaan Injil minggu kemarin? Tentang apa kira-kira? Hai. Tentang garam dan terang. Hari ini ketiga bacaan suci yang kita dengar tadi cukup panjang. Terutama bacaan Injil. Bagaimana Bapak Ibu sudah puas dengar firman Tuhan hari ini? Atau kurang panjang? Tidak ada jawaban juga ini. Kalau kita menerjemahkan sabda Yesus hari ini secara lurus, berarti semua anggota tubuh kita itu sudah dicampakkan ke dalam api. Sudah dipotong atau dipenggal karena dosa. Kitab bacaan pertama tadi, kitab Putra Sirak menampilkan kepada kita, berbicara kepada kita, bahwa Allah tidak pernah membiarkan manusia untuk berbuat dosa. Tetapi dosa dan hidup itu adalah pilihan. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi, dengan maksud manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan demikian ketika kita berbuat dosa, jangan bilang Tuhan mengizinkan kita untuk berbuat dosa. Tetapi itu pilihan dari masing-masing kita untuk jatuh dan terjerumus dalam dosa. Oleh karena itu, menarik dalam bacaan Injil yang panjang tadi, di bagian awal tadi, Yesus menasihati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berprasangka buruk, mereka mencurigai Yesus bahwa kehadiran Yesus itu akan meniadakan hukum Taurat. Curiga itu awal dari dosa. Bapak Ibu, curiga itu awal dari dosa, curiga yang berlebihan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka curiga terhadap Allah. Kenapa Allah melarang mereka untuk tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah taman. Dengan demikian kalau kita manusia menaruh rasa curiga yang berlebihan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak dan sesama yang lain. Dengan demikian kita sudah jatuh dan terjerumus dalam dosa. Bagaimana caranya supaya kecurigaan itu tidak berkembang? Yesus mengajarkan kepada kita segala sesuatu harus dikomunikasikan. Di mana ada komunikasi, di situ ada pertemuan antara hati dengan hati. Di dalam rumah tangga, istri curiga terhadap suami atau suami curiga terhadap istri, jangan didiamkan, tetapi harus dikomunikasikan. Bapak mama curiga terhadap anak, kenapa pulangnya larut malam? Jangan membiarkan kecurigaan itu berkembang, tetapi harus dikomunikasikan. Tanya kepada dia kenapa demikian. Atau
ada anak yang mungkin kurang aktif di OMK atau ada anggota KBG yang kurang aktif, didekati dan ditanyakan kenapa. Jangan kita menaruh prasangka atau curiga yang berlebihan. Tetapi Yesus mengajak kita semua untuk membangun komunikasi yang baik. Segala sesuatu bila dikomunikasikan dengan baik, maka akan mendapatkan titik terang atau jalan keluar bagi masing-masing kita. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk memilih yang terbaik yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita dan berjuang untuk selalu dan senantiasa menghindari dosa. Dengan demikian perjuangan kita untuk melakukan kebaikan akan menghantar kita menuju perjumpaan yang intens dengan Yesus secara personal. Semoga